warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Nabila Enji dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat, yaitu berjudul Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara. Yang pertama ada makna. Hak adalah segala hal yang harus kita peroleh atau kita dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Yang selanjutnya ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, yang selanjutnya ada hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang warga negara yang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban hak asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, yang kedua itu ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila Pancasila. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Serta yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya yaitu 1. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Serta yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga, mengamatkan kewajiban setiap warga negara untuk yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Serta yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir atau sila yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketiga, suka bekerja keras. Nah, yang selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan 2, ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan dan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Yang selanjutnya ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini, terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Yang selanjutnya ada kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama.
Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Yang selanjutnya, pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, yang selanjutnya ada hak mendapatkan pendidikan. Salah satu tujuan negara Indonesia tercermin dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, pasal 31 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang selanjutnya ada kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Yang selanjutnya ada perekonomian nasional. Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 terdiri atas 5 ayat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Nah, yang terakhir ada kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam UUD RI tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Pasal ini terdiri atas 4 ayat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, yang selanjutnya itu ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental
Dengan kata lain, nilai praktis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa dipenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, ada rendahnya kesadaran berbangsa dan negara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap ini tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nah, yang selanjutnya ada sikap tidak toleransi. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya ada penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satunya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang selanjutnya ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terdapat setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang tidak bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadi kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam berjaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan. Tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan dan mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Nah, yang kedua ada kasus pelanggaran hak warga negara, misalnya sebagai berikut. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap. Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Hal ini merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya belum sepenuhnya terlaksana. Nah, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita juga masih sangat banyak. Padahal pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, yang selanjutnya, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J UUD NRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia.
Yang selanjutnya itu masih terjadi tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat beribadah. Padahal pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, yang terakhir ada pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat, membuat karya, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Orang bijak, taat pajak. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak loh, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya, seperti taat peraturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban itu apabila dilaksanakan, mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara kewajibannya dilupakan. Rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Nah, yang selanjutnya itu ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itu ada supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Nah, yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Nah, yang keempat, ada meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang selanjutnya ada meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal, yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan atau kursus-kursus. Yang selanjutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.